Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Di hari Jumat yang penuh berkah nih, tadi alhamdulillah ada hamba Allah memberikan sumbangan amplop ya untuk masjid, Masya Allah, dari Ibu Upri Purwanti binti Sadir bin Rajain. Tidak cuma amplop yang berisi uang, juga ada kenceleng, celengan. Masya Allah, semangat menabung pasti bisa. Nah, Masya Allah, sedekah subuh. Sedekah subuh. Nah, ini ada celengan sedekah subuh juga berisi penuh uang. Dan juga ini ada sama juga sedekah subuh, celengan juga, Masya Allah. Nah, ini tim rumah makan gratis bagian keuangan, bendahara, dan juga bantu ngurus-ngurus semua kebutuhan masjid. Saya amanahkan amanah ini saya serahkan kepada Bapak Ansor, yang mudah-mudahan insya Allah Bapak Ansor lah yang paling tahu dan mengerti yang benar-benar urgent yang dibutuhkan untuk kebutuhan masjid, insya Allah. Nah, saat ini masjid sudah mencapai sekitar 70 ya, 70%-an. Nah, itu yang dibutuhkan saat ini itu adalah tempat wudhu dan juga untuk azan, toa, speaker, sound system, terus mic untuk pengajian ya. Insya Allah nanti Pak Ansor juga akan bantu untuk undang ustadz untuk ngisi kajian rutin di masjid rumah makan gratis. Nah, insya Allah ya. Mohon doanya ya Bunda, Bang Kakak. Jadi mudah-mudahan masjid rumah makan gratis itu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan juga para dermawan, orang-orang baik di seluruh dunia, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Amin. Semuanya dimudahkan untuk beramal jariah. Amin. Kita hidup di dunia ini selain amal jariah ya, apalah yang kita cari? Hanya amal jariah. Amal jariah itu ada 3 bagian. 1, kita bisa dapat dari anak yang soleh. Yang kedua, kita bisa dapat dari amal soleh. Nah, lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ilmu yang bermanfaat. Amin. Betapa banyak orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk mencari uang, untuk bekerja, untuk ya kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, akan tetapi kita juga selalu mengingatkan bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara saja, tidak lama. Tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa, tidak ada manusia yang hidup tanpa melakukan kesalahan, dan juga tidak ada manusia yang hidup abadi kekal selama-lamanya. Tidak ada. Nah, oleh karena itu, yuk kita berdoa sama-sama, semoga tergerak hati orang-orang baik untuk mau ikut pula menabung sedekah subuh seperti ini, dan juga diniatkan sebagian rezekinya untuk beramal jariah. Amin. Nah, di masjid rumah makan gratis juga ini sedang ada program. Insya Allah nanti ke depan kita ada kajian rutin. Jadi yang mau menitipkan amal jariah yang betul-betul tepat sasaran untuk azan ini. Nah, azan ini kan dipergunakan sehari 5 kali, setiap hari azan. Nah, tidak pernah libur kecuali hari kiamat, masjidnya sudah hancur, melebur. Nah, itu baru tidak ada azan lagi. Jadi yang mau silakan, mumpung ada kesempatan. Ini betul-betul 1 kali kesempatan ini. Kalau misalkan sudah kebeli speaker, toa, kami tidak akan pernah lagi membuka open donasi. Tidak pernah lagi, demi Allah, sumpah. Nah, kecuali kalau ada pembangunan masjid yang berikutnya, itu pun belum tentu. Belum ada kami progres untuk bangun masjid yang ke berikutnya. Karena kalau kami lagi fokus untuk bangun, menyelesaikan ini dulu, masjid yang rumah makan gratis ini dulu. Nah, oleh karena itu, ini Pak Ansor diterima, ada uangnya, ini juga uang, isinya uang semua. Ini kenceleng, celengan. Ya mudah-mudahan cukup lah untuk beli kabel, untuk beli pipa, ya apa namanya itu, keran air untuk wudhu kan ini. Iya. Lampu. Nah, sekarang masjid rumah makan gratis juga butuh lampu. Masya Allah, merah semua. Masya Allah. 8, 9, 10. Masya Allah. Dari Ibu ini terima kasih banyak kami sampaikan. Kami dari pengurus pembangunan masjid rumah makan gratis menyampaikan ribuan terima kasih atas partisipasi Ibu dalam pelaksanaan pembangunan masjid ini. Kami berharap mudah-mudahan uang yang Ibu sampaikan ini, titipkan kepada kami ini, kami manfaatkan sebaik mungkin. Misalnya untuk membeli toa,
Dengan begitu setiap orang yang datang berkunjung untuk salat itu pahalanya mengalir ke ibu, karena dengan doa itu orang terpanggil untuk datang melaksanakan salat, dan dengan begitu semua pahalanya juga ada sampai ke ibu. Kami berharap mudah-mudahan yang lain juga ikut berpartisipasi seperti apa yang dilakukan ibu ini. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Semoga rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Hidupnya ya Allah. disehatkan. Amin ya. Dan segala kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Amin. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, celengnya aja bagus banget Pak Ansor. Masya Allah. Jadi kita tuh bisa nabung ya 2000 perak, 2000 rupiah, nah 2000, 2000. Itu setiap subuh. Iya, setiap subuh. Dilakukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Sedekah subuh loh. Masya Allah. Allah itu tidak melihat nominal. Iya, Allah itu tidak melihat nominal. Dan Allah itu maha adil. Maha adil loh. Setiap manusia yang hidup ya, memiliki nafas, pasti ada rezekinya. Orang gila aja dapat rezeki. Ada. Orang gila, apalagi orang waras, orang sehat gitu. Jadi Masya Allah ya, kalau misalkan kita niatkan, kita beli kenceleng, nggak usah nunggu dapat kenceleng kayak gini dari rumah makan gratis. Saya daripada beli celengan kayak gini, mending uangnya saya beliin lampu. Lampu itu harganya cuma 50.000. Nah, tapi nih bisa menerangi banyak orang, bukan cuma satu orang. Kalau jamaahnya ada 100, berarti 100 orang diterangi dari uang 50.000 itu. Nah, kalau saya pemikirannya seperti itu. Nah, jadi dari niat kita, dari hati kita, niatkan betul-betul bahwa kita ini punya niat, punya kemauan untuk beramal. Kita berusaha kayak ibu ini, nah beli celengan dia, beli celengan ini harganya nggak seberapa, tapi isinya banyak. Alhamdulillah. Celengan, iya, nah nggak ada. Niatnya sudah sampai kepada Allah. Kirain aku uang logam, bukan, uang kertas semua nih. Semua. Masya Allah, Masya Allah. Sedekah subuh, di waktu subuh orang lagi pada tidur. Jadi Turun pada saat malaikat. bangun sebelum sholat, dia biasanya seperti ini. Iya. Dicilekan dulu. Masya Allah, Masya Allah. Benar-benar. Masya Allah. Nah ini bisa jadi contoh ya buat kita ya. Jadi yang mau beramal ya, betul-betul diniatkan, innama a'maluhu binniat. Segala amalan itu tergantung daripada niat. Ada orang sedekahnya sebanyak gunung Uhud, tapi niatnya tidak ikhlas, bukan karena Allah, akhirnya sia-sia. Nah ini Allah itu tidak niat nominal. Sekali lagi saya ingetin, Allah tidak melihat nominal. Apapun profesi kita, pekerjaan kita ya, kalau di hati kita tuh tertanamkan niat untuk beramal soleh, beramal jariah, insya Allah itu sudah berbuah pahala. Belum kita meletakkan uang ke dalam kotak infak, belum kita meletakkan uang untuk ke masjid, belum. Sudah ada niat duluan. Ketika kita belum melakukan, belum beramal, kita baru berniat lalu meninggal dunia, itu sudah tercatat oleh malaikat. Bayangin coba. Oleh karena itu yuk kita niatkan hati kita nih, nah kita perbaiki, kita niatkan ya hidup kita untuk beramal. Bukan hidup kita untuk mencari uang. Ibadah. Kita hidup di dunia ini disuruh Allah ibadah. Kalau kita beribadah, kita mendapatkan amal, kita mendapatkan pahala. Nah itulah bekal untuk menuju akhirat nanti insya Allah. Bukan berarti kita harus cari uang yang banyak, buang-buang uang, bukan. Lillahi ta'ala, salah itu. Wallahi salah itu, salah. Nah gitu. Jadi kalau kita menabung untuk akhirat ya, insya Allah betul-betul Allah akan menepati janjinya. Tabungan akhirat itulah akan menjadi kunci untuk menuju pintu surga. Amin. Insya Allah. Amin. Iya, insya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu semangat ya Bunda Bang Kakak. Ini hari Jumat berkah ini, Masya Allah. Hari Sebelum Jumat benar-benar. jam 11 siang nih, kami merekam ini jam 11 nih, tuh ada jam. 14 Muharram, Masya Allah, bulan mulia. Bulan mulia, di bulan suci bulan Muharram. Yaumul Bid. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Duit ini ya bagaikan tiada arti. Iya. Nih. Ada orang duit 1 juta nih cuman untuk beli tiket. Iya, untuk beli tiket doang. Ada juga cuman untuk berobat. Nah, tapi kalau orang cerdas, orang pintar, walaupun cuman ada uang 1.000 rupiah, 1.000 perak, tidak banyak, diniatkan nama dia, ya Allah hamba niatkan 1.000 perak ini ikhlas lillahi ta'ala, dimasukkan ke dalam kenceleng, kumpulin, udah penuh, taruh di masjid. Masjid rumah makan gratis lagi butuh listrik, saya nabung pak. Pekerjaan saya, profesi saya cuma supir angkot, tukang ojek. Nah, saya nabung 1.000 rupiah, 2.000. Ini ada tulisannya, ada 2.000 perak, 2K ini 2.000 perak.
Ditargetkan sama dia selama berbulan-bulan. 500.000 tulisannya, nah. Target 500.000. Masya Allah. Nah. Mau tau nggak, ayah bunda bang kakak, 500.000 itu kalau untuk pembangunan masjid bisa dapat semen. Kalau semen tuh harganya 50.000, 10 sak. Tanyalah sama tukang kuli bangunan, semen 10 sak itu buat apa cukupnya? Buat lantai masjid. La Allah ilaha illallah. Bukan untuk satu orang sholat, bahkan puluhan jamaah yang sholat, bahkan bisa ratusan jamaah yang sholat. Allahu Akbar. Cuman berapa tuh? 500.000. Nabung. Nah, ibu ini ngasih 1 juta. Allah kebanyak amal jariahnya nih. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi orang kaya, orang yang hari ini Allah takdirkan memiliki harta, yang Allah takdirkan rezekinya itu lebih banyak daripada orang-orang yang biasa-biasanya. Yang biasanya orang dapat gaji 3 juta, 4 juta sebulan. Lah dia sehari dapat 3 juta, 4 juta, pengusaha. Misalkan orang kaya, punya banyak duit. Lalu dia bertobat kepada Allah. Dia betul-betul bernazar, berniat mau bertobat, mau menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah, fi sabilillah. Allah katakan di dalam Al-Quran, orang itu tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah miskin. Janji Allah itu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261 Allah jelaskan. Ini orang-orang yang punya banyak harta, dia infakkan hartanya ke jalan Allah, fi sabilillah, untuk bangun masjid. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudhifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah, apalagi untuk bangun masjid ini, ya Allah, bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha ketahui. Kita sedekah 1 kali, Allah ganti 700 kali. Kita sedekah 1000 kali, Allah ganti 700.000 kali. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, yuk kita niatkan semangat beramal soleh, semangatlah beramal jariah. Kita hidup sementara, tidak lama lagi kita akan meninggal dunia. Semua yang kita miliki, yang kita dapati di dunia ini akan kita tinggalkan. Celakalah bagi kita jika harta yang kita dapati lebih kita cintai daripada Allah. Celaka bagi kita jika harta, istri, anak lebih kita cintai daripada Allah. Celaka kita. Demi Allah kita pasti akan celaka. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu mencintai harta. Allah katakan, bun dunia, cinta terhadap dunia. Kamu cinta terhadap hartamu sama seperti kamu cinta terhadap dunia. Tapi kalau kamu cinta kepada Allah, kamu bangun rumah Allah, Baitullah, kamu membesarkan agama Allah, membantu mensiarkan Islam, membantu membesarkan syiar Islam, kamu bantu orang-orang yang miskin, kamu tidak cuma dapat doa dari para malaikat, kamu dapat doa dari orang-orang banyak. Kamu dapat doa dari para nabi. Rasulullah SAW selalu mendoakan orang-orang yang melakukan amal soleh. Rasulullah SAW selalu melakukan amal yang orang yang beramal soleh ini mendapat doa dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Oleh karena itu ayah bunda bang kakak, kami pengurus rumah makan gratis selalu berdoa, semoga rezekinya Allah tambahkan lebih banyak lagi, sehingga kita bisa mudah, sangat mudah untuk beramal soleh, beramal jariah. Setan itu tidak pernah berhenti-henti untuk menggoda kita, untuk menakut-nakuti kita. Oleh karena itu, kita pula jangan pernah berhenti-henti meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Selalulah minta perlindungan kepada Allah. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Agar kita terjaga dari segala kejahatan-kejahatan setan, kejahatan-kejahatan makhluk. Barakallahu fikum ayah bunda bang kakak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita banyak duit, setan itu pasti akan menggoda kita agar kita menjadi orang yang pelit, agar kita cinta terhadap dunia. Padahal itu tipuan. Padahal itu setan itu hanya menakut-nakuti kita. Ketika kita meninggal dunia, datanglah penyesalan. Betapa banyak orang yang menyesal ketika dia di alam kubur, dia disaksikan oleh para malaikat. Lihatlah itu nah, orang-orang yang beramal soleh, dia infakkan hartanya ke jalan Allah. Kamu mengumpulkan harta yang banyak, lalu kamu tinggalkan. Di saat ditampakkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah keutamaan-keutamaan orang yang rajin bersedekah, rajin beribadah, rajin berinfak, rajin beramal soleh. Allah tampakkan keutamaan-keutamaan itu di dalam kubur. Lalu dia menyesal, betul-betul menyesal. Lalu dia minta dihidupkan oleh Allah sekali lagi. Ya Allah, hidupkanlah saya sekali lagi ya Allah. Saya akan infakkan 10 miliar. Harta saya ada 10 miliar. Saya infakkan semuanya. Tidak bisa. Karena nyawa itu sudah keluar dari kerongkongan. Di waktu nyawamu masih di tengah-tengah kerongkongan, kamu masih memiliki niat untuk pelit. Untuk pelit, mengumpulkan harta.
bagaikan semut saja. Semut itu lihatlah, ngumpulin makanan yang banyak, tapi dia lupa usianya. Ketika dia mati, nah makanannya masih ada, makanannya masih banyak. Jangan kayak semut, janganlah kayak semut. Nauzubillah min zalik. Sudah banyak contoh. Ada manusia yang banyak harta, tidak mau berinfak, tidak mau berwakaf, tidak mau berzakat. Seperti siapa? Korun. Dia adalah si Korun. Hartanya masih banyak sampai sekarang. Sampai dicari-cari orang. Namanya harta karun. Harta karun dicari-cari oleh orang. Banyak. Seluruh dunia nyari. Nauzubillah min zalik. Nah, emasnya banyak, duitnya banyak, tapi dia tidak mau beramal. Oleh karena itu, jangan kita seperti Korun, jangan seperti semut, jangan pula seperti Fir'aun, memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, akan tetapi nauzubillah min zalik, kejamnya minta ampun, nauzubillah min zalik, zolim, nauzubillah min zalik, pelit, tidak mau beribadah, tidak mau berinfak, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Nauzubillah min zalik. Allah tenggelamkan Fir'aun itu, Allah abadikan jasadnya untuk sebagai contoh untuk kita-kita yang masih hidup di zaman sekarang ini. Masya Allah. Oleh karena itu jangan kita tertipu oleh dunia. Jangan kita tergoda oleh gemerlapnya harta, kimilaunya dunia. Dunia ini hanya sesaat aja, hanya tipuan. Rasulullah pernah mengatakan, seluruh yang ada di dunia ini adalah racun. Seluruhnya racun. Nah, racun yang sangat mematikan. Nah, kecuali amal soleh, ibadah yang betul-betul Allah ridhoi. Oleh karena itu, kita makan aja, makan ya, tanpa membaca doa bisa menjadi racun. Kita minum tanpa membaca doa bisa jadi racun. Kita ibadah sholat tanpa membaca bacaan apapun, nah, bisa jadi racun. Karena kenapa? Beribadah tanpa ilmu. Suruh sholat subuh 2 rakaat, dia 5 rakaat tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu, yuk kita niatkan ya, sekali lagi kita niatkan. Mudah-mudahan harta kita, apa yang kita miliki di dunia ini, apa yang kita dapati di dunia ini diridhoi oleh Allah. Menjadi barokah, bukan menjadi malapetaka. Menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. Nauzubillah min zalik. Alangkah sedihnya. Orang tuanya sedih, nenek moyangnya sedih ketika melihat dia memiliki harta yang banyak, akan tetapi menjadi malapetaka. Malah menjadi jalan baginya untuk menuju api neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari rumah makan gratis nih di hari Jumat penuh berkah sama Pak Ansor. Dapat rezeki tak disangka-sangka. Masya Allah. Iya, tiba-tiba ada orang baik datang ngasih kenceleng sedekah subuh, masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya udah ini Pak Ansor, nanti diapain? Dibuka, uangnya diambil, terus dipakai untuk kebutuhan masjid. Diserahkan ke bendahara kan? Ya, iya Pak Ansor aja, nggak apa-apa, langsung aja Pak Ansor. Nanti udah konfirmasi ke saya. Oh iya baik. Nah, dibelikan kebutuhan ini untuk masjid ya. Siap. Barakallahu fikum. Saya buka dulu. Jam berapa?